Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke. Ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya yang so-called asli, selesai. Iya. Oke, Mas Rifai, kalau yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja publik? Sikap mantan Presiden RI Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 Saud Situmorang. Polemik keabsahan ijazah Jokowi masih terus berlarut-larut. Sebagai informasi, polemik tudingan ijazah palsu Jokowi sudah mencuat sejak 2019 lalu, tepatnya sebelum Jokowi maju ke Pilpres 2019. Pada 2019, seseorang bernama Omar Khalid menuduh ijazah SMA Jokowi hingga akhirnya ditersangkakan. Kemudian, isu ijazah Jokowi hilang timbul sampai pada Oktober 2022 muncul tuduhan dari penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono. Bambang Tri Mulyono menuding ijazah sarjana dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi palsu. Namun, Bambang dijatuhi vonis 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta 18 April 2023 lalu lantaran dinyatakan bersalah menyebarkan ujian kebencian soal berita bohong, ijazah palsu Jokowi hingga menimbulkan keonaran bersama Suginur Raharja. Pada April 2024, dugaan ijazah palsu Jokowi mengemuka setelah Egy Sujana melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Lalu, pada Maret 2025, tudingan ijazah palsu Jokowi muncul lagi setelah adanya cuitan dari Rismon Hasiholan Sianipar. Terkini, Jokowi telah membuat laporan langsung mengenai dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP-B-2-831-4-2025-SPKT-Polda Metro Jaya. Ada 3 pasal yang dijadikan acuan dalam laporan Jokowi, yakni Pasal 310 KUHP pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP fitnah, Pasal 35 junto Pasal 51 ayat 1 Pasal 32 ayat 1 junto Pasal 48 ayat 1 dan atau Pasal 27A junto Pasal 45 ayat 4 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diubah menjadi UU nomor 1 tahun 2024. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kemudian melakukan gelar perkara pada 10 Juli 2025 dan menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana. Karena hal tersebut, laporan Jokowi ini bersama 5 laporan lainnya dari para relawan yang merupakan pelimpahan dari Polres dengan objek perkara penghasutan ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada 11 Juli 2025. Sampai pekan ketiga Agustus 2025, Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah terlapor seperti pakar telematika Roy Suryo, pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifa atau Tifauzia
Tias Kusuma, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sejauh ini, penyidikan oleh Polda Metro Jaya masih berlangsung dan polisi masih belum menetapkan tersangka terkait laporan buntut tudingan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, kala polemik semakin memanas, Jokowi masih belum juga menunjukkan ijazahnya ke publik. Jokowi sudah menyatakan dirinya menolak menunjukkan ijazah kecuali diminta di persidangan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Dan pasti kami akan taat dan kami tunjukkan, ujar kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Di sisi lain, pihak UGM telah beberapa kali menyatakan bahwa Jokowi benar-benar alumni universitas yang terletak di Kabupaten Sleman di Yogyakarta tersebut dan ijazahnya diklaim asli. Dikutip dari wawancara dalam program Divo Investigasi yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV Selasa kemarin, Saud menilai sikap Jokowi yang tidak juga menunjukkan ijazah hanya memperkeruh situasi. Kan ini menjadi ruwet ketika orang yang harus menunjukkannya kepada publik supaya persoalannya cepat selesai. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Monitoring dan Surveillance di Badan Intelijen Negara, apa yang dilakukan Jokowi mencerminkan perilaku koruptif, sebab Jokowi cenderung tidak transparan dan malah menyembunyikan ijazahnya demi alasan tertentu yang hanya dia yang tahu.